kita mulai lanjutkan materi sebelumnya dan mengulangi beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang dimana setelah saya mengecek beberapa sampel, ada sekitar 5 tadi ya, tugas yang sudah dilakukan minggu sebelumnya. Saya melihat ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki. Yang pertama tentang bagaimana memberikan satuan. Satuan yang dilakukan tadi itu masih 2 digit di belakang koma, yang dimana di belakang komanya itu masih 00, kecuali misalkan 1,56, 1,25 itu masih memang harus dimunculkan 2 digit di belakang koma. Tapi kalau 1,00, 3,00, 7,00 itu tidak perlu kita memunculkan 2 digit di belakang koma. Kemudian catatan yang kedua yang saya melihat itu adalah di bagian etiket. Di bagian etiket untuk penulisan satuan sebagian besar belum memberikan satuan, informasi satuan yang digunakan. Kemudian skala yang digunakan itu semuanya kosong gitu. Dan ada beberapa juga yang tidak memberikan simbol proyeksi. Sepertinya tidak tahu cara memasukkan gambar atau tidak mau repot untuk memberikan simbol proyeksi. Padahal di LMS saya sudah berikan tutorialnya, sudah sampaikan bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Nah, nanti untuk kedepannya selanjutnya tolong diperhatikan hal-hal yang detail seperti itu, terutama bagian etiket, kelengkapannya dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga tadi, yang kedua ya. Yang ketiga tentang proyeksi yang digunakan. Bagaimana men-setup proyeksi di drawing? Apakah ini dalam first angle atau third angle? Mahasiswa belum memahami bagaimana membedakan antara first angle sama third angle, sehingga dalam penggunaan drawing ini belum maksimal. Artinya hanya membuka drawing tanpa tahu proyeksi apa yang digunakan saat menggunakan drawing itu. Sekali lagi, masalah proyeksi ini penting dipahami supaya tidak salah dalam membaca gambar. Karena kalau salah dalam memahami proyeksi, kemungkinan besar dalam membaca gambar itu keliru nanti. Terutama tentang bagaimana memposisikan hidden line, memposisikan tampak dan sebagainya. Itu catatan utamanya yang perlu saya ulangi dari hasil periksa tugas minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke pembahasan tugas sebelumnya. Oke, silahkan masuk ke bagian base. Import file lifter yang kemarin dibuat. File lifter. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita lihat tampak atas, tampak bawah. Ini saya perbesarannya 4 kali ya. Oke, ingat stylenya itu menggunakan hidden line ya, bukan shaded. Kemudian kita oke. Kita taruh di sini. Oke, kalau mau memunculkan 3D-nya, ini double klik saja. Double klik, kemudian pilih di bagian sini. Udah ya. Oke. Ini bisa diturunkan. Akan taruh di bagian sini saja. Oke, kemudian kita mau memperlihatkan tampak sampingnya. Tampak sampingnya tinggal klik bagian sini. Samping kanan saja cukup, satu saja. Samping kiri sama kanan sama. Karena ini silindris ya. Tampak depan, samping kiri, kanan, belakang itu sama aja bentuknya. Nggak beda gitu. Oke, sudah ya. Ini pakai setting apa ini? Oke, kita coba cek dulu. Ini menggunakan apa? Styles Editor. Styles Editor. Ini untuk mengecek apakah menggunakan proyeksi Amerika atau Eropa. View Preferences. Oh, ternyata menggunakan Amerika ya.
third angle. Jadi setupnya ini third angle. Seperti itu ya. Jadi setupnya ini third angle. Jadi untuk third angle yang atau Amerika, lingkaran kecil di tampak bawah itu harusnya garis tidak putus-putus. Kalau di atas garis putus-putus ya. Jadi ini yang benar ya kalau untuk proyeksi Amerika, bentuknya seperti ini. Kalau samping kiri kanan itu tidak perlu saya evaluasi karena bentuknya sama. Ini bentuk proyeksi Amerika. Oke. Nanti saya uploadkan saja ya jawabannya supaya bisa dipelajari. Ini saya simpan dulu. Oh, saya ekspor aja ya. Oke, saya ekspor dulu. Ini menjadi proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika. Angle. Ini saya hapus lagi. Saya mengubah setupnya menjadi first angle. Styles editor. Buka style editor. Kemudian view preferences. Pilih first angle. Oke, sekarang import lagi filenya. File flipper. Oke, sekarang tanpa atas, tanpa bawah ya itu. Tanpa bawah, ini tanpa atas. Seperti ini ya. Sudah kelihatan ya perbedaannya. Ini saya ekspor lagi. PDF. Proyeksi Eropa atau first angle. Dan itu untuk proyeksi. Kemudian bagaimana memberikan satuan? Nah, ini yang perlu saya sampaikan lagi. Ulang. Untuk pemberian satuan, caranya adalah sebagai berikut. Annotate dimension. Misalkan kita memberikan satuan dari sini ke sini. Nah, jangan lupa primary unitnya itu diubah jadi 0 kalau di belakang komanya 0,0. Jadi 11 ya. Kemudian ini misalkan saya berikan ukuran lagi sampai sini. Primary unitnya saya ubah jadi 0. Nah, jadi 3. Oke, di sini juga saya ubah sampai sini. Ini penting juga diperhatikan supaya antara satuan di bawah sama di atas itu tidak overlapping atau tidak terlalu jauh perbedaannya, harus sejajar ya. Itu aturannya ya, dalam memberikan ukuran harus sejajar. Tidak boleh seperti tadi sebelumnya, di mana memberikan ukuran tidak sejajar.
Nah, seperti ini ya. Jadi ukurannya dari bawah sampai ke atas itu sejajar, atau dari atas ke bawah itu sejajar. Selanjutnya kita memberikan ukuran yang ini atau tinggi yang ini dari sini sampai sini 25 ya. Kemudian ini ke sini 1 ya. Ini sama ya, yang di bawah sini sama yang di atas sama-sama 1. Kemudian lingkaran setengah lingkaran ini diameternya berapa? Nah, ini jari-jarinya 1,5. Kalau diameternya 3 ya. Atau kita pakai diameternya saja dari sini ke sini. Diameternya 3, kemudian ini sampai sini ini 7 ya. Oke, kemudian jari-jari di sini berapa? Nah, ini kebesaran. Iya. Oke, sampai sini untuk pemberian dimensi ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas cara pemberian dimensi? Kalau kurang jelas nanti ditonton videonya lagi. Guys, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang saya hapus lagi ini semua. Kita mau belajar bagaimana membuat gambar potongannya. Jadi, latihan sebelumnya di tugas Lifter, ini tugas selanjutnya ya. Jadi nanti buat gambar potongan dari tugas yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal membuat gambar potongan. Gambarnya sudah ada kan? Desain 3D-nya sudah ada. Tinggal melanjutkan dengan membuat gambar potongan. Jadi di tugasnya ini, di gambar yang saya upload di LMS, itu sebenarnya yang garis arsiran ini disebut dengan gambar potongan. Nah, di gambar potongannya yang kalian buat itu harus lengkap beserta ukurannya nanti. Seperti yang saya buat ini. Oke, supaya lebih paham lagi, saya hapus saja dulu. Saya import lagi nanti. Ini saya hapus lagi. Kemudian saya import yang baru.
file printer. Nah ini, oke, saya lihat tanpa atas, tanpa bawah, tanpa atas. Selanjutnya kita mau memotong. Cara memotong di drawing, perhatikan di menu section ya. Coba lihat di masing-masing inventornya, ada di menu section. Ini ya, section view. Ini diaktifkan dulu. Oke, setelah diaktifkan, baru masuk ke bagian gambar yang akan kita mau potong. Ya, ini caranya adalah kita mengklik bagian gambar ini. Nah, maka akan ada simbol plus ini ya. Simbol plus ini, kemudian cari posisi titik tengahnya, tempat kita akan memotong. Saya klik di sini, ini udah posisi titik tengah. Kemudian saya seret ke bawah, saya tarik, ada garis potongan ini. Kemudian saya klik di bagian sini. Pastikan awal dan akhir itu berada di luar garis gambar. Kalau dia berada di dalam garis gambar, perpotongannya kurang sempurna. Oke, saya klik kanan, continue. Nah, seperti ini. Setelah itu, saya misalkan taruh gambar potongannya di sebelah sini. Oke, sudah jadi ya. Ini berarti perpotongan BB. Nah, untuk gambar potongan, dalam satu kertas itu boleh banyak potongannya. Boleh 3, 4, 5, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, sekali lagi saya ingatkan, skalanya harus sama. Proyeksi yang digunakan harus sama. Misalkan ini menggunakan Eropa ya, atau first angle. Ya udah, dalam satu lembar kerja ini menggunakan first angle semua. Prinsip. Oke, ini gambar potongan. Nah, di gambar potongan, oke, tujuannya dulu. Kenapa kita perlu memotong sebuah gambar atau desain yang kita buat? Ada yang mau menjawab? Kenapa kita perlu memotong gambar? Ya, benar. Supaya kita tahu di dalamnya gitu ya. Nah, kalau gambarnya sebenarnya walaupun kita nggak potong juga kalau gambar ini ya, karena gambar ini sederhana bentuknya di dalam solid, cuma ada cekukan sedikit aja, cekukannya di sini. Nah, tapi kalau ada gambar yang bentuknya lebih rumit di dalam, misalkan berongga, bentuknya cacing atau bentuknya keong ya, kayak cangkang keong, itu kan harus dipotong untuk benar-benar memahami bentuk di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, di dalam gambar potongan, jika memang posisi gambar tersebut ada di dalam, kemudian ketika kita potong baru kita paham, maka gambar di dalamnya, di dalam gambar potongan tersebut, sebaiknya diberikan ukuran. Contoh, misalkan di sini, bagian lingkaran kecil ini ya, yang ini sebaiknya diberikan ukuran di gambar potongannya. Akan dari jarak dari sini ke sini. Nah, misalkan ini 1,5 ya. Nah, kasih digit 1 aja di belakang koma, karena 1,5. Nah, kalau seperti ini boleh di belakang koma ada digit angka. Karena 0,5 kan ada ukurannya gitu. 0,5 mili kan ada nilainya. Kalau 0,0 kan nggak ada nilainya. Oke, kemudian selanjutnya bisa diberikan ukuran juga ke yang lain. Dan seterusnya. Dengan langkah yang sama ya.
dengan cara memberikan ukuran di penjelasan sebelumnya. Oke, gambar perpotongan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada,